Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, seperti biasa kita sebagai PNS, pegawai negeri sipil, banyaklah Pegawai cerita. negeri Sunda lah Oh, ya. sipil ya. Di episode yang kemarin Mas Anto salah ngomong tuh. Makanya tuh. Sipil, Padahal Sundalen Sundal. jadi sipil. Ya, begitulah pokoknya. Nah, kan banyak nih Alif udah cerita nih sebagai apa negeri Sundalen itu penghuninya seperti apa, landscape alamnya seperti apa, kenapa itu disebut sebagai induk peradaban segala macam lah gitu. Tapi pasti ada juga sudut pandang yang lain, ketika kita melihat Sundalen ya. Kalau secara geografis kan udah tahulah ya melalui sebuah peta segala macam itu. Tapi bagaimana sih sudut pandang orang di luar dari Sundalen melihat Sundalen itu seperti apa? Oke, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya episode kali ini kita pengen cerita soal batas-batas ya. Mmm, Kayak apa namanya? Batas teritori wilayah paparan Sunda. Itu mhm, kayak gimana? Kalau teman-teman itu hidup di masa lalu atau mungkin bisa 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 time travel ke masa itu secara fisik. Kalau mau masuk ke kawasan sini, di batas-batas wilayahnya, itu mmm, pasti mundur Mas. oke, Dari wilayah luar, mau masuk ke sini itu pasti mundur gak jadi, sebegitunya. segitunya, segitu ngerinya. Apa Kenapa? yang terlihat? Pertama, kalau orang mau masuk ke sini, di batas-batas wilayahnya, itu kan luas ya, batas wilayah itu kan luas sekali Betul kan, betul, itu. batas-batas terluarnya. Itu pasti jarak sekian kilometer, itu punya hawa yang nggak enak Mas, Oh, rasanya oke. nggak enak. Apa yang terlihat, apa yang terasa, itu udah bikin orang tuh, "Udah deh mending gue mundur aja nggak jadi," gitu. Mmm, Kalau memang orang pada masa itu punya kepekaan itu. Terus, kalaupun udah masuk terus, nanti lama-lama akan, eee, sebetulnya rasanya tuh bukan kayak tiba-tiba ketemu apa, belum tentu. Kadang cuman masuk ke kawasan hutan misalnya, terus tiba-tiba yang tadinya kebuka pandangannya, tiba-tiba ketutup kabut. mhm, Yang paling sering itu kabut. Kabut itu ternyata kalau misalnya kita ada di situ, di momen itu bukan kabut biasa kalau pagi hari atau kayak di iya kayak di zaman pegunungan, kita kan ini. tapi kabutnya itu bisa bikin orang ketakutan sebetulnya. Oh, oke. Pertama ketakutan, kayak, gue di mana nih?" Gitu, "Saya di mana?" Pas kabutnya itu menyingkap, bisa-bisa dia ngelihat ke belakang atau sekelilingnya itu udah suasananya berbeda dengan yang tadi dia masukin. Oh, oke. Entah itu masuk ke dia masuk ke dimensi lain di situ, atau dia dipindahin oleh kabut tersebut ke Mmm, titik yang lain. oke. Makanya ada istilah yang sering kita ceritain, kalau orang di masa Sundalen itu masuk, belum tentu bisa keluar. Salah satunya karena itu. Saya itu. Mhm, Ketika dia masuk, terus ada kabut, pas kabutnya mulai tersingkap, dia ngeliat itu suasana udah beda dari tempat yang dia awal datengin. Ada kalanya di mana kabut itu warnanya bukan putih, Mas, bukan kayak ya kayak kita nih, kita asap terbang, kabut, bukan. Tapi kadang kadang bahkan sering kali di wilayah-wilayah terluarnya, itu Mas Anton pernah lihat flare heeh, di bola, iya bola, stadion bola, betul betul. itu ada yang asap tapi ada warnanya. Iya iya, oke. Warnanya itu ada yang kadang merah, kadang Orange. yang kayak ada ungu, Oh, ada yang kuning tipis, gitu. Ada beberapa warna yang lain yang kalau kita ada di dalam kabut yang berwarna itu, tergantung warnanya apa, itu bisa kayak racun, tiba-tiba orang bisa langsung geletak oh, aja. iya. Atau yang paling sering ketika saya diajak untuk mengelilingi itu adalah ilusi, Mas, ilusi. Oke oke. Orang kalau udah kena kabut itu, kabut ilusi, itu orang bisa bertindak banyak. Mmm, Bisa jadi dia kayak
eee, dia ngelihat pandangannya tuh, ih, suasananya indah, bagus, segala macem, ternyata tiba-tiba jalan-jalan jeblos ke jurang. Jeblos, oh, Atau misalnya dia kayak masuk ke ilusi yang dia tuh muter-muter di situ, nggak bisa keluar, sampai akhirnya ya udah, entah ada yang dimakan hewan mhm, atau bagaimana gitu. Pokoknya kalau ilusi, udah kena ilusi, nggak ada kalau keluar, bahasa heeh. Narutonya itu kayak kena genjutsu, Mas. Oh Nah, kayak gitu. oh, oke oke oke. Kayak kena genjutsu, Iya iya dia nggak bisa keluar. iya iya, Siapa yang bisa ngeluarin? Iya, yang menjadi tokoh di wilayah situ, mmm, atau leluhurnya, gitu. mhm. Atau kalau memang dia punya kemampuan tinggi, dia pasti bisa keluar, Nah, gitu. kan kebanyakan orang di zaman itu memang punya kemampuan tinggi, Liv. Ya, Tapi kenapa kok bahasanya tadi Alif baru juga ngelihat ininya udah mundur, ah, mundur ajalah gitu. kan nggak semua orang punya kemampuan tinggi, Mas. Oh, oke Ada oke oke oke. level-levelnya. Oke oke. Kalau cerita dari para leluhur, itu orang tuh juga punya kelas ya kan, ada kelas-kelasnya, ada Mhm. level-levelnya. Makanya paparan Sunda, Sundaland, kenapa disebut sebagai negeri para dewa? Oh, iya iya. Karena penjaganya udah segitunya. Segitunya, iya iya iya. Mau kemampuannya setinggi apapun, kalau memang tidak direstui dari dalam, itu nggak akan bisa masuk, Bukan semaksud iya iya. gitu. Mau sakti kayak Mau apapun. saktinya ibaratnya Iya iya gimana gitu iya. istilahnya, tapi kalau memang tidak direstui dari dalam, dari yang paling luhur, yang Mmm, paling tuanya, atau dia tidak diajak oleh siapa gitu, intinya nggak direstuin, itu nggak akan pernah bisa masuk. Pasti oke oke. akan mundur lagi, mental lagi, atau bahkan sampai, eee, tewas gitu. Mhm. Nah itu, yang paling bikin saya kadang pusing ketika cerita tentang Sundaland, itu banyak ilusi, Mas. Oh, oke oke. Ilusi itu ngebuat orang tuh jadi muter-muter di imajinasi, di pikirannya. Oke oke. Padahal tujuannya ke sana, tapi dia muter-muter aja di situ. Tapi yang Alif ceritain ilusi bukan? Oh, udah masuk berarti kan? Ini cerita Oh, cerita aja. ini cerita. Mmm, Nah, mhm. ternyata hal itu tuh berlaku di seluruh wilayah Sundaland bagian perbatasan, Oke teritori terluarnya. oke. Karena di luar teritori itu, dari kawasan paling luar sampai menuju ke titik tertentu, itu betul-betul harus disterilisasi banget bahasanya. Mhm. Sampai nanti di titik-titik tertentu, itu baru ketemu kayak ada penjaga-penjaganya. Penjaganya bentuknya bukan orang, kadang Oh, seringkali oh, bukan orang, Mas, oke oke. yang pernah terlihat. Bisa dia kayak bentuk kayak batang pohon, bentuknya kayak hewan apa, atau bentuknya kayak monster, Iya, gede-gede. oke. Terus ada yang pernah kita cerita, yang bentuknya tinggi-tinggi itu. Iya iya Itu iya, tapi lebih agak ke dalam lagi sedikit. oke. Jadi beraneka ragam. Sorry deh sebelum lebih jauh, itu kabut itu apa sih sebenarnya? Maksudnya dia itu apakah dia perwujudan dari seorang tokoh atau sosok atau gimana? Seluruh yang ada ini sejauh yang saya tahu ya, Mas, seluruh yang ada di kawasan Sunda, paparan Sunda, itu sudah atas perintah ilahi. Oke. Siapa yang ada di situ, maka beliaulah yang Oh, oke, punya memerintahkan iya semuanya, iya, gitu. Eee, ya leluhur yang paling tua itu. Makanya disebut induk, maka semua tunduk ke situ kan. oke oke. Iya, Kabut ya kabut, walaupun mungkin kadang ada orang yang ngelihat itu seperti orang, mmm, tapi dia punya wujud kabut, dan kabut itu nggak cuma satu, tapi banyak. oh Makanya tadi ada kayak macam-macam. oh iya iya, Dan ternyata kalau kalau ada orang bisa nembus ke dimensi kabut, itu punya dunianya lagi, kayak berenang-renang di energi kabut. ada ceritanya lah gitu di Ada dunianya. pembelajarannya, Oh, ada ada pembelajaran. keilmuannya lagi. Oh, oke oke. Itu baru kabut, Iya, gitu, dan itu baru kabut putih, belum yang lain-lain yang yang ada lain. warna-warnanya. Sun Batas-batas terluar Sundaland itu ibaratnya nggak perlu pakai penjagaan orang, Mas. Cuman dengan itu aja, tuh itu banyak yang udah mental, Iya, udah mundur dulu. udah mundur, udah Iya, mental. oke. Tapi kalau ada yang bisa sampai merengsek masuk dalam, itu lebih dahsyat lagi penjaganya. Kalau udah tembus nih, tembus, Iya ada aja iya. yang tembus kan, Betul betul. dalam beberapa cerita juga gitu, sampai nanti ketemu penjaga-penjaga fisik, bentuknya belum tentu orang, bentuknya kayak tadi, Iya tadi yang batang tinggi pohon, besar, iya. yang memang udah seperti makhluk.
tinggi besar, pegang senjata, tingginya tinggi berapa meter. Nanti ada ketemu di wilayah tertentu bentuknya kayak gorila-gorila besar, kayak kera-kera besar, dan aneh-aneh. Tapi kalau kita lagi bersama dengan leluhur yang ada di situ, mereka tunduk Mas semua, Mhm, sampai bahasanya sungkem lah, sampai iya, sungkem-sungkem gitu mhm. sama beliau-beliau itu. Makanya sebetulnya Sundaland itu indah sekali, tapi sangat mematikan bagi mereka-mereka yang tidak direstui. Ah, iya iya. Waktu kisah Pandawa masuk ke Sundaland, Itu ada itu penuh rintangan, penuh rintangan, oh walaupun ternyata juga, direstui iya iya. walaupun direstui, tapi penuh rintangan. Kenapa? Karena kan fisiknya diuji, Mas. Mereka itu kan masih muda waktu itu, Iya. jalan jauh, ngelewatin batasan-batasan itu, apa namanya, teritori pembatas itu tetep ada itunya. Makanya tadi saya bisa cerita tentang ilusi, ketika ngelihat cerita mereka, itu ada di antara mereka yang kena ilusi itu, Oh gitu. Iya gitu. iya. Dan Ada kan ketahuan ya kemampuan mereka ya, orang tapi kan masih sakti-sakti semua. muda, Iya masih muda. dan manusiawinya yang dites, Ah, gitu. oke oke. Nah, itu bagian dari pembelajaran mereka kan. Mhm mhm. Nah, itu, eee, tetep ada halang rintang itu, sampai akhirnya di setiap halang rintang yang mereka laluin itu punya pembelajaran untuk mereka Mereka masing-masing. masing-masing. Sampai akhirnya nemu titik titik aman nyamannya, akhirnya di situ belajarlah dengan para tokoh-tokoh luhur, tokoh-tokoh suci yang ada di kawasan Sunda Land gitu. Mhm mhm mhm. Kalau saya diajak ngelihat masa-masa Sunda Land pada masa lalu, terus ngelihat ke Indonesia zaman sekarang, Zaman itu sekarang kayak berbanding balik jauh kayak 180 jauh. derajat, Oh, Mas, oke oke. gitu. Kita bisa banyak dimasukin orang-orang asing yang bisa ngobrak-abrik dari Iya, dalam. ngacak-ngacak pekarangan kita nih. Sebenarnya kalau orang-orang tertentu yang megang, eee, kekuasaan di sini bisa belajar dari masa lalu, itu sebetulnya bisa kayak zaman dulu lagi, Ini kan gitu. ya kalau tadi Alif bilang zaman sekarang nih, Jadi kedaulatannya terjaga sebetulnya. betul betul, nah, apakah sudah berkurang penjagaan di batas-batas Sundaland di masa kini? Ya kita bilangnya ya di Indonesia aja kali ya? Apakah sudah berkurang atau nanti kembali seperti di zaman itu di masa depan? Saya pernah ke satu waktu ke sebuah daerah di area Jawa Tengah, Oke. bermalamlah di situ ceritanya, di ketinggian di atas 700 mdpl. Suatu malam itu saya lagi bahasanya apa ya, lagi ibadah lah ya, Iya. lagi sembahyang. Saya diceritain sama leluhur yang ada di situ. Beliau bilang gini, "Leluhur tuh bukannya tidak menjaga lagi Le," gitu bahasanya. Mhm Bukannya tidak menjaga lagi Nak, tapi biarlah semua terjadi, apa yang memang udah harus terjadi. mhm Karena banyak hal-hal yang udah dilanggar gitu, tidak seperti semestinya, tapi tetap dijagain mhm supaya mhm. nggak terlampau parah. Oke oke, Ya mhm. tapi tetap tetap ada sisi pembiarannya, tapi tetap ada sisi terjaganya. Oke oke. Kata beliau, sisi terjaganya adalah ya hal-hal yang kayak gini katanya, dan nunjuk tempat-tempat tertentu. Maksudnya sisi-sisi kesakralan itu, kata beliau, itu tetap terjaga di Tetap sini. terjaga, ya, mhm. Dan bahkan orang yang tinggal di Indonesia, kata beliau, itu belum tentu semuanya bisa. Karena bukan berarti semua yang tinggal di Indonesia itu orang asli, katanya. Mmm, Katanya beliau gitu. Nah, hanya orang-orang tertentu yang dikasih, direstui, dinaungi, ya kayak itu, gitu bahasanya heeh. kali ya? Itu satu malam itu beliau pernah cerita kayak gitu. Mhm. Tuh saya kalau cerita itu kangen Mas, Kangen ke sana ke lagi sana ya? lagi. Hehe. Terus yang ke depannya nih, Tuh ke kan depannya, apakah ini akan kembali penjagaan ini akan kembali seperti gini, zaman yang Alif udah pernah cerita di masa depan juga kali ya? beliau nggak pernah mereka nggak pernah kemana-mana Mas, Oh, berarti penjagaannya tetap sama dong berarti, tinggal diresapin aplikasi kita. aja, Iya mereka iya tuh nggak iya. pernah kemana-mana, Iya selalu iya ada, iya iya. menyertai. Tapi kan tadi bahasanya, ya ada pembiaran, tapi juga ada tetap yang dijaga, terjaga. Mhm mhm mhm. Nah, zaman sekarang kayak gitu. Mhm. Tapi
Kalau kata leluhur, ya nanti akan kembali lagi seperti zaman dulu. Mmm, Artinya ya berdaulat. berdaulat Yes, dan menjadi luhur, menjadi iya terjaga sepenuh seutuhnya, iya iya iya, gitu. oke oke. Gitu sih, Mas. Iya iya iya. Itu sisi terluar Iya iya. Sundaland tuh gitu. Iya, selama ini kita cuman tahu batas-batas, apa, secara geografis saja ya gitu. Ada batas-batas yang menuju ke Asia sana, dan kita perpanjangan dari Asia di sebelah tenggaranya. Tapi itu kan nggak berarti apa-apa ya, karena kita ngelihat ada penjagaan yang justru nggak terlihat, tapi menaungi dan melindungi kita selama ini, bahkan di masa-masa yang kita anggap, apa, chaos ya, agak chaos, lebih banyak masalah, tapi ternyata kita juga tetap terlindungi. Itu satu hal yang melegakan buat Oh, ada kita. satu yang kurang, Oke, dikit aja, dikit, saya kurang tadi nambahin, ada yang diprotes. mhm. Eee, batas-batas, penjaga di batas-batas itu bukan cuman di daratan, tapi juga di wilayah perairan, Oh, mau oke itu oke oke. sungai Laut, ataupun laut. samudra. Iya, Oke. jadi semua sama, 360 derajat itu sama dijaga itu, Oke oke oke. gitu. Sip sip. Iya, benar benar. Ya, semoga ke depannya penjagaan ini jadi lebih, apa ya, supaya nggak ada lagi yang berani ngacak-ngacak halaman rumah dan pekarangan belakang kita gitu, supaya kita jadi bangsa yang berdaulat juga di masa yang akan datang. Oke, itu ya kali ya. Amin amin. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.